Nah, beberapa dari kalian pasti udah ada yang pernah dengar nama Medusa, entah itu dari buku atau dari film Percy Jackson, Clash of the Titans. Pokoknya karakter monster dari mitologi Yunani yang paling terkenal adalah Medusa. Kalau aku sebutin nama itu, pasti yang ada di pikiran kalian adalah sesosok monster yang berkepala wanita dan berambut ular gitu kan. Dan tatapannya bisa membuat orang yang melihat dia berubah jadi batu seketika. Karena itu kepalanya jadi maskot dan dicoba dimenangkan oleh orang-orang. Tapi of course banyak yang gagal dan berubah jadi batu. Medusa ini nggak selalu dianggap sebagai monster, tapi justru sebaliknya. Medusa adalah seorang manusia biasa atau mortal. 3 bersaudara, perempuan semua, keturunan dari Phorcys dan Ceto yang merupakan dewa laut purba. Medusa ini selagi jadi manusia merupakan sosok wanita yang sangat-sangat cantik, sehingga banyak banget pria yang suka sama Medusa. Tapi karena dia ngefans banget sama Dewi Athena, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi priestess atau pendeta di kuil Dewi Athena. Dan setiap harinya ada ribuan orang datang ke kuil Athena cuma buat melihat kecantikan Medusa aja. Karena kecantikannya Medusa tuh kayak luar biasa gitu loh, kayak out of this world. Dan banyak juga orang yang ngeklaim bahwa rambutnya Medusa itu sangat-sangat indah, bahkan lebih indah daripada rambutnya Dewi Athena. Tentunya nggak butuh waktu lama buat Athena akhirnya cemburu, iri hati, dan marah sama Medusa. Suatu ketika Medusa lagi jalan-jalan di pinggir pantai. Kemudian dia dilihat sama Poseidon dan otomatis Poseidon jatuh hati sama Medusa. Kemudian beberapa kali Poseidon ngedeketin Medusa dan beberapa kali juga ditolak sama Medusa. Kenapa? Soalnya kalau dia mau remain jadi priestess, dia mau tetap jadi pendeta di kuil Athena, dia harus tetap perawan dan suci. Saat itu pas banget Poseidon lagi berada di tengah konflik sama Athena, dan Poseidon mikir Medusa ini adalah sesuatu hak milik yang bisa diambil dari Athena. Akhirnya karena sering banget ditolak sama Medusa, Poseidon pun kesel dan dia memutuskan untuk mengambil aja Medusa secara paksa. Medusa yang takut kemudian lari sekuat tenaga menuju ke kuil Athena. Dia berharap akan adanya pertolongan oleh Athena di kuilnya. Tapi apa yang terjadi di malam itu? Nggak ada pertolongan sama sekali yang diberikan Athena kepada Medusa. Dan sampai akhirnya Poseidon selesai dengan Medusa, Athena keluar dan ngelihat kejadian itu, dia marah banget sama Medusa dan juga Poseidon. Karena mereka udah mengotori kuilnya yang suci. Akhirnya dia menghukum dan mengutuk Medusa. Tapi untuk dewa sekaliber Poseidon nih, udah canggih banget lah istilahnya, dirasa hukuman itu nggak perlu gitu, nggak mungkin, nggak adil ya. Rambutnya Medusa yang tadinya sangat amat indah dan dipuja-puja banyak orang, dihukum, dikutuk Athena menjadi kepala ular yang berbisa. Dan siapapun yang menatap mata indah Medusa seketika akan menjadi batu. Kemudian kabar Medusa yang dikutuk menjadi monster tersebar ke seluruh dunia dan tentunya banyak orang yang menginginkan kepala Medusa untuk piala mereka. Ya tapi tentunya semuanya gagal dan berubah menjadi batu. Cuman satu hero atau pahlawan yang berhasil memotong kepala Medusa seperti yang mungkin kalian sudah tahu, dia adalah Perseus, anak dari Zeus. Dia memang ditugaskan untuk mengambil kepalanya Medusa. Dan untuk menyelesaikan tugasnya ini, tentunya dia butuh bantuan dari para dewa. Kemudian dia diberikan helm oleh Hades yang bisa membantu dia supaya nggak kelihatan sama Medusa. Dan dia juga mendapatkan sendal bersayap, tentunya dari Hermes, untuk bisa kabur dan bebas dari Medusa. Dan dia juga dapat semacam tameng gitu ya. Apa sih namanya? Oh, perisai perunggu dari Athena yang memungkinkan Medusa untuk melihat pantulan dirinya sendiri kalau ngelihat ke perisai itu. Terakhir, dia mendapatkan pedang yang cukup tajam untuk memotong kepala Medusa.
memenggal maksudnya. Dan of course pada akhirnya Perseus berhasil memenggal kepala Medusa. Tapi ada hal yang gak banyak orang tahu dari kisah ini. Ternyata pada saat dia meninggal, dia sedang mengandung anak dari Poseidon. Jadi pada saat kepalanya dipenggal, keluarlah anak dari Medusa dan juga Poseidon dari lehernya itu, yaitu Pegasus. Jadi Pegasus lahir dari lehernya Medusa yang terpotong. Oke. Kemudian Perseus menggunakan kepala Medusa ini sebagai jimat dalam pertarungannya. Dan kepala Medusa ini juga memegang peranan yang penting dalam memenangkan pertarungan antara Perseus dengan Titan yang bernama Atlas. Medusa ini merupakan salah satu karakter yang paling disalahpahami di sepanjang sejarah mitologi Yunani. Dia sering dianggap sebagai monster yang kejam, padahal Medusa ini tuh cuma yang super cantik, yang ngefans sama Athena dan pengen menjadi pendeta di kuilnya Athena itu aja. Tapi Athena yang begitu dipuja-puja sama dia malah mengutuk dia menjadi seekor monster. Padahal ya sebenarnya ini tuh bukan salah Medusa. Ini adalah kejadian yang terjadi di luar kendalinya Medusa. Bahkan ya dalam kematian, kepalanya digunakan sebagai jimat untuk menangkal musuh-musuh yang jahat. Dan sadar nggak sih sampai sekarang kepalanya Medusa dijadikan simbol oleh brand fashion ternama. Oke, that's all about Medusa. Apa kalian punya versi lain mungkin dari cerita ini atau punya pendapat yang berbeda? Boleh banget, please share your thoughts on the comments below. Thank you so much for watching. Hope you guys enjoy it and like it, and I'll see you again on my next video. Bye!